muncul sebagian syubhat yang diserukan oleh para ahlul bidah, ya, orang-orang yang menyimpang. Mereka mengatakan bahwasanya pembagian tauhid menjadi tiga: tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid al-uluhiyah adalah bid'ah, tidak pernah disampaikan oleh Nabi SAW, tidak pernah disampaikan oleh para sahabat, tidak pernah disampaikan oleh para tabi'in, tidak pernah Nabi dalam hadis, bahkan hadis yang dhaif, Nabi tidak pernah berkata ketahuilah tauhid menjadi tiga: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Bagaimana kita membantah syubhat ini? Kita mengatakan bahwasanya pembagian ini adalah dalam rangka untuk memudahkan belajar, ya. Kenapa? Karena pembagian ini, ya, memang secara teori tidak ada dikatakan 1, 2, 3. Namun secara prakteknya memang ada pembagian seperti ini. Ada pembagian seperti ini, ya. Pembagian tauhid dengan istilah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat itu tidak banyak dikenal oleh para ulama-ulama ahli sunnati wal jamaati. Apalagi dengan pemahaman yang sangat jauh dari pemahaman ahli sunnati wal jamaati. Masalah tauhid uluhiyah rububiyah maka ini sering sangat masyhur. Kita meyakini bahwasanya meyakini tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Terlepas asma sifat ntar dulu. Asma sifat kita meyakini Allah punya sifat-sifat yang harus kita yakini dalam Al-Quran. Cuman permasalahannya adalah mengadakan taksim pembagian tiga ini ada maksud. Karena bagaimana maksudnya dijelaskan di saat mereka mensyarahi ini untuk mengkafirkan orang lain. Sehingga di saat mereka berusaha mengkafirkan orang lain, mereka harus memisah antara tauhid uluhiyah rububiyah. Yang perlu kita yakini, tauhid uluhiyah tidak bisa dipisahkan dengan tauhid rububiyah. Dan mereka memisah antara tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Maka kalau ada orang menyembah Allah tapi masih menyembah berhala, ini belum sempurna tauhidnya. Hanya uluhiyah saja, rububiyahnya betul. Kok ada tauhid uluhiyah rububiyah? Ya belum tauhid kalau kita. Kalau orang menyembah Allah, menyembah yang lainnya ya belum bertauhid. Kenapa masih disebut tauhid? Enggak sah. Kalau orang mengakukan tauhid uluhiyah tidak mengambil tauhid rububiyah, belum tauhid. Enggak ada pemilahan di sini. Tapi dipilah. Maksudnya apa? Ini orang tawassul kepada orang wali nabi ini, itu mengakui Allah tapi masih dengan yang lain, ini belum, masih menuhankan selain masih ini belum imannya sempurna. Nggak ada. Tauhid uluhiyah sama rububiyah nggak bisa dipisahkan. Yang mengatakan Tuhannya adalah Allah sekaligus mengatakan Tuhannya adalah mengurusi urusannya, yang mencukupinya, jadi nggak akan dipisah. Kemudian tauhid ini, jadi mereka memisah tauhid uluhiyah rububiyah, ada maksud untuk mengkafirkan sebagian kaum muslimin dengan pemilahan ini. Soalnya mengatakan ada orang hanya tauhidnya tauhid uluhiyah belum rububiyah, rububiyah belum uluhiyah, dipisah. Untuk mengkafirkan yang lainnya. Enggak ada dipisahkan. Yang orang tauhidnya uluhiyah saja kalau belum rububiyah ya belum tauhid, belum iman, kok dipilah-pilah. Sama dalam akidah kita masalah wahdaniyat. Mengatakan Allah Maha Tunggal tapi mempercayai ada kudrah dua, belum beriman, kan begitu. Kemudian tauhid asma wa sifat ini laki-laki mereka ingin memaksa orang yang belum mengikuti akidahnya dianggap belum beriman yang sesungguhnya, yaitu dalam urusan sifat atau ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat sifat tentang tangan Allah dan sebagainya. Kalau kita belum punya keyakinan seperti mereka, belum bertauhid. Wong keyakinan mereka salah, mujassim, tajsim. Kita nuthbit ma athbatallah, kita juga meyakini apa yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Akan tapi kita punya manhaj di dalam memahami ayat-ayat seperti yadullah, ainullah, istiwa Allah. Kita punya manhaj. Kita nuthbit ma athbatallah. Baik menurut manhaj salaf atau madhab khalaf, sama nuthbit ma athbatallah. Kita bukan mu'attilin, bukan orang yang mu'attilah. Nah ini mereka yang buat taksim tiga ini tujuannya adalah bukan ingin menjelaskan, tapi ingin membuat satu pagar sendiri. Yang luar pagar kafir. Sampai hari ini itu terjadi. Maka Anda tidak perlu menggunakan tauhid uluhiyah, rububiyah dengan pemisahannya. Kemudian tauhid asma wa sifat dengan cara yang mereka fahami. Kita punya manhaj ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Bagaimana di saat kita menemukan ayat-ayat yang di situ adalah sifat-sifat Allah.
atau disebut dengan tangan Allah. Masuk ayat mutasyabihat. Kita mua manhajnya ahli salaf dan manhajnya ahli khalaf. At-tafwid dan ta'wil. Ta'wil bukan semaunya ta'wil, tapi ada manhaj yang khusus dan jelas. Itu ahli sunnati wal jamaati. Jadi di situ masalah pembagian tauhid rububiyah, uluhiyah sama tauhid asma wa sifat. Ini ada bukan akidah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Kita bisa menggunakan itu, memaknai dengan cara kita yang jelas, bukan untuk mengkafirkan orang lain. Mereka aku begini loh sebetulnya. Ini sebuah perusahaan ini kok banyak pegawai atau yang enggak kacau malu. Ya sudah kita bikin peraturan saja. Nanti kita buat peraturan yang jelas, nanti yang enggak masuk dikeluarin itu. Nah, mereka membuat taksim 3. Setelah dia mengukuhkan 3, yang enggak masuk kafir. Wah, ini kan kacau. Masa Asy'ariyah tiba-tiba dengan Mu'attilah? Kita dikatakan Mu'attilah dengan tauhid kita. Sama takwil kita. Mu'attilah itu adalah tidak menetapkan apa yang ditetapkan dalam Al-Quran tentang sifat-sifat Allah. Na'udzubillah. Kita bukan mu'attilin. Kita punya manhaj yang jelas. Ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Tidak ada tauhid. Pembagian tulatin 3. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma-sifat. Tidak ada pembagian dalam kita. Tapi kita juga mengakui tauhid rububiyah dan uluhiyah tidak bisa dipisahkan. Tauhid asma wa sifat kita mau dengan cara manhaj kita yang sangat jelas, yaitu manhaj ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati, yaitu takwil dan tafwid. Semoga Allah menjauhkan kita dari kesesatan. Wahabi punya konsep ideologi yang berbeda dengan kita. Kalau mayoritas umat Islam di dunia Asy'ariyah Maturidiyah, konsep tauhidnya tentang ketuhanan itu sifat 20. Kalau Asy'ariyah ya sifat 20. Kalau Wahabi konsep tauhidnya tauhid dibagi 3. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah dan uluhiyah ini untuk mengkafirkan umat Islam yang melakukan istighatsah, tawassul dan tabarruk. Jadi orang yang beristighatsah, bertawassul dan bertabarruk itu syirkan akbar. Jadi bukan bukan asghar tapi akbar. Syiriknya syirik akbar. Itu orang yang beristighatsah, bertawassul dan bertabarruk, dianggap syirik akbar oleh mereka. Kemudian tauhid asma wa sifat ini untuk menyesatkan dan mengkafirkan mayoritas umat Islam yang akidahnya tanzih. Tanzih itu artinya menyucikan Allah dari menyerupai makhluk dan menyucikan Allah dari membutuhkan tempat dan arah. Karena Wahabi beriktikad Tuhan itu wajib bertempat. Tempatnya ada di Arasy. Setiap pukul 3 malam turun ke langit pertama di dunia. Itu mereka di dalam iktikad mereka. Kalau mayoritas umat Islam akidahnya akan sifat 20. Wujud idam baqa mukhalafatul hawadithi qiyamuhu bi nafsihi. Memang Allah itu maha suci dari tempat. Jadi memang dari tauhidnya saja mereka tauhidnya ini memang tauhid tauhid mengkafirkan umat Islam di luar golongannya. Jadi semua perbedaan Wahabi, mayoritas sebagian besar perbedaan Wahabi dengan mayoritas umat Islam itu rumusannya kembali kepada pembagian tauhid dibagi 3, yaitu rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini yang masalah takfir. Kemudian oleh kelompok teroris ya, kelompok ISIS atau Ikhwan yang afiliasinya kepada Wahabi, tauhid 3 ditambah tauhid yang keempat, yaitu rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Yang keempat adalah tauhid hakimiyah, untuk memvonis tauhid kepada pemerintahan atau rezim yang dianggap tidak menjalankan syariat oleh mereka. Ini tauhid mereka. Jadi bahwa Wahabi ini memang vonis dari kita ini adalah khawarij, ini sudah maklum. Dan memang mereka ini mengkafirkan orang-orang yang beristighatsah, bertawassul dan bertabarruk. Mengapa dikafirkan oleh mereka? Orang yang beristighatsah, bertawassul dan bertabarruk
itu berarti melanggar tauhid uluhiyah. Tauhid mereka masih sebatas rububiyah. Kita ini mayoritas umat Islam di Indonesia karena memang sejak awal ya beristighatsah, tawassul, tabarruk itu tauhidnya tauhid rububiyah. Dan oleh Wahabi tauhid rububiyah ini juga diyakini oleh Abu Jahal, oleh Abu Lahab dan orang-orang musyrik. Bahkan kata Wahabi semua manusia, orang kafir, orang musyrik, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha, semua kata Wahabi bertauhid secara rububiyah. Mereka ini kafirnya secara uluhiyah saja. Ini kata Wahabi. Nah, sedangkan umat Islam yang beristighatsah, bertawassul, bertabarruk, itu tauhidnya rububiyah saja. Uluhiyahnya tidak, karena itu tauhidnya sama dengan mereka. Ini di dalam kitab-kitab mereka. Pak Ustadz, bagaimana tauhid yang dibagi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat? Ini pembagian Ibnu Taimiyah. Kata dia rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Menuhankan rububiyah, Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki. Uluhiyah itu Allah saja yang disembah. Asma wa sifat namanya hanya nama-nama Allah, tak boleh nama yang kita buat-buat. Ini yang membagi ini Ibnu Taimiyah. Ijtihad dia ini ditolak oleh Asy'ari. Ini konflik anak Asy'ariyah dengan Ibnu Taimiyah. Saya Asy'ariyah, saya tak membagi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat.